Fuldabi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Pemirsa Fuldabi TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas yang menjadi kebiasaan kita, yaitu pada pagi menjelang siang hari ini kita menyelenggarakan kajian, yaitu mempelajari tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih terus bersemangat dan diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Muddathir, tafsir surat Al-Muddathir. Sebagaimana sebelumnya yang sudah kita laksanakan, yaitu kita akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Muddathir, kemudian kita mempelajari tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر
liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Pemirsa Perdabi TV rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat-ayat pada surat Al-Muddathir, ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-56. Insyaallah kita akan mempelajari dari awal sampai akhir surat ini tafsir yang kita rujuk dengan rujukan primer tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim, dan insyaallah kita juga akan sampaikan beberapa tafsir pendukung yang dari beberapa tafsir lainnya, dan insyaallah kita akan sampaikan sejak dari awal beberapa tafsir tersebut, tafsir-tafsir pendukung dari selain tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Baik, mari kita lihat tafsirnya. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir, kalau kita ingat kemarin pada surat yang sebelumnya kita pelajari, yaitu surat Al-Muzammil. Al-Muddathir dengan Al-Muzammil itu artinya sama, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan ya melalui malaikatnya untuk bangkit. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir inhadh wa khawwif min azabillah. Hendaknya kamu bangkit untuk memberikan peringatan, ya, untuk menakut-nakuti kaummu min azabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan terkait dengan sebab turunnya ayat ini, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. 5 ayat pertama ini sebab turunnya disebutkan sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Pada waktu itu Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masa turunnya wahyu. Ya. Fabainama ana amsi sami'tu sautan minas sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika aku sedang berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu sautan minas sama. Aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, lalu aku mendongakkan pandanganku ke langit, kibalas sama. Fa idzal malakul ladzi jaa'a fi Hira'in ja'ani bi Hira' qa'idun ala kursi bainas sama'i wal ard. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang dulu datang pada waktu di Gua Hira, datang kepadaku, ternyata dia sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Fa khasyitu, maka aku menjadi takut. Hatta hawaitu 'alal ardi
faji'tu ahli, sehingga saya terjatuh di bumi, dan kemudian aku setelah itu langsung berangkat ya menuju cepat-cepat kepada istriku, yaitu Khadijah. Faqultu zammiluni zammiluni, lalu aku mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, selimuti aku dan selimuti aku. Maka setelah itu Khadijah menyelimutinya. Fa anzalallah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, sampai ke ayat yang kelima, yaitu warrujza fahjur. Ini sebab turunnya ayat yang pertama sampai yang ayat yang kelima surat Al-Muddatsir, seperti yang disampaikan di dalam tafsir surat Al-Baghawi. Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menegaskan, amarahu bi'lanid da'wah. Ayat ini, 5 ayat pertama dalam surat Al-Muddatsir itu merupakan perintah dari Allah untuk mengumumkan secara terang-terangan dakwah beliau kepada kaumnya. Bijiddin wa nasyatin, supaya sungguh-sungguh dan supaya dengan semangat. Fa'angzirin nas, hendaknya engkau memberikan peringatan kepada manusia. Bil aqwali wal af'al allati yahsulu bihal maqsud, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keteladanan, sehingga mencapai maksud daripada dakwah yang memang menjadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam tafsir At-Tabari disebutkan, fa'angzir min azabillahi qaumak, hendaknya kamu peringatkan terhadap siksa Allah bagi mereka yang tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka itu asyraku billah, mestinya mereka harus meninggalkan semua ini, ya, karena satu-satunya Rabb yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mengesahkan, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maka hendaknya mereka meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, karena mereka orang-orang kafir Quraisy menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, kalau mereka tidak mau untuk meninggalkan, maka peringatkan azabullah fil umam wa syiddati niqmatihi. Peringatkan bahwa dahulu umat-umat yang dahulu juga Allah siksa karena mereka menyekutukan Allah, karena mereka bermaksiat kepada Allah, dan bahwa siksaan Allah itu sangat berat. Ya. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rabbaka fa'azzim. Ya. Azim bi'ibadatihi. Jadi Allah, Rabb kamu, hendaknya engkau agungkan dengan cara apa? Dengan beribadah kepadanya. Warraghba ilaihi fi hajatika duna ghairihi minal aliha wal andad. Dan hendaknya kamu hanya meminta kepada Allah seluruh hajat hidupmu. Jangan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diagungkan, diibadahi, dan diminta untuk kita berdoa kepadanya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir minan najasat. Dan hendaknya pakaianmu engkau sucikan dari berbagai najis. Di dalam pengertian wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, hendaknya engkau membersihkan pakaianmu dari najis, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, ya, ini sebagaimana dinukil dari tafsir As-Sa'di, As-thiyab maksudnya di sini adalah a'maluhu kulluha wa iqa'uha ala akmalil wujuh. Jadi hendaknya dia membersihkan pakaiannya, maksudnya adalah seluruh amalnya, dan supaya amal perbuatannya dilakukan dengan secara sempurna, ya, dan supaya dibersihkan dari berbagai hal yang bisa membatalkan amal itu. Ya, juga yang bisa menguranginya, baik berupa ujub, riya, takabur, ya, dan yang lain-lainnya, ya, di mana kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang bisa mengurangi apalagi membatalkan amal soleh kita.
Ini seperti yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak, salah seorang dari mufassir dari kalangan tabi'in. Kemudian yang kedua, tathiru athiyab minan najasah, yaitu membersihkan pakaian betul-betul dalam bentuk pakaian, ya, minan najasah, dari berbagai najis. Karena memang orang yang beribadah salah satu syarat sahnya yaitu harus menghilangkan dari dirinya najis, dan ini merupakan syarat dari sahnya salat, ya. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Zaid, yang hal ini dinukil dalam tafsir As-Sa'di. Selanjutnya disebutkan bahwa dari Qatadah dan Mujahid, nafsuka fatahhir anil dzam. Jadi yang dimaksud dengan thiyab atau pakaian di sini adalah dirinya atau jiwanya. Fatahhir anil dzam, hendaknya engkau membersihkannya dari dosa, dari kemaksiatan. Fakuniya anin nafsi bitsaubi, sehingga tsaub di sini atau pakaian itu adalah merupakan kunyah atau diumpamakan, ya, sebagai jiwa. Jadi tsaub atau pakaian ini seolah-olah adalah jiwa, sehingga disebutkan nafsuka fatahhir. Maksudnya dari wathiyabaka fatahhir adalah jiwa kamu, diri kamu, hendaknya kamu betul-betul bersihkan dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Yang kelima, warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Ibnu Abbas, seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan yang dimaksud dengan ar-rijz warrujza di sini adalah apa? Al-asnam, berhala-berhala. Di dalam yang disampaikan oleh Ad-Dhahhak, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan warrujza di sini utrukil ma'siyah, ya, yaitu hendaknya engkau meninggalkan maksiat. Sa'di mengatakan bahwa warrujza fahjur artinya seluruh amal perbuatan, juga ucapan yang jelek hendaknya engkau tinggalkan, karena itu semua merupakan dosa, ya. Dan dari Al-Kalbi disebutkan yang dimaksud dengan warrujza fahjur, hendaknya engkau menjauhi apa yang menyebabkanmu disiksa oleh Allah dari berbagai maksiat, perbuatan, ucapan yang bisa menyebabkan murka dan siksa Allah, maka hendaknya kita jauhi. Ini yang disebutkan oleh Al-Kalbi. Ayat yang ke-6, wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir di sini disebutkan bahwa wala tu'ti ata'an taltamisul mukafa'ah bi azyad minhu. Jangan memberi sesuatu dengan maksud supaya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, seolah-olah mancing, ya. Memberi sesuatu tetapi tujuannya supaya mendapat sesuatu yang lebih banyak. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini tafsir yang banyak disampaikan oleh para mufassir, yaitu bahwa orang dilarang memberi sesuatu dengan niat supaya nanti dapat yang lebih banyak dari apa yang dia berikan. Nah, Qatadah mengatakan di dalam tafsir Al-Baghawi, la tu'ti syai'an tama'an limujazatid dunya. Jangan kamu memberi sesuatu untuk mendapatkan balasan duniawi. Hendaknya semua karena mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah. Kalau memberikan sesuatu, hendaknya murni untuk mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir yang disampaikan oleh Ar-Rabi' juga disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, la tukthiranna amalaka fi 'ainika fa innahu fima an'ama Allahu 'alaika qalil. Jangan merasa bahwa amalmu dalam pandangan kamu itu sudah banyak.
Ya, kamu merasa sudah punya banyak amal saleh. Padahal dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ibadah kamu itu tidak ada apa-apanya. Jadi orang tidak boleh merasa saya sudah banyak salat, sudah banyak puasa, ya, sudah banyak ibadah macam-macam, sedekah, zakat dan tidak boleh merasa sudah banyak ibadahnya. Karena kalau dibanding dengan nikmat Allah yang luar biasa banyak yang tidak terhitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka ibadah kita itu kecil, tidak berarti tidak ada apa-apanya, ya. Maka jangan merasa sudah banyak ibadah atau amal saleh. Semuanya itu tidak ada nilainya kalau dibanding atau sangat kecil dibanding dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, ayat yang berikutnya, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir wasbir lillah ala ma talaqihi minal adza. Hendaknya kamu bersabar apapun yang menimpa kamu dari berbagai gangguan, ya, dalam kehidupan di dunia ini. Tafsir Al-Baghawi menegaskan hendaknya engkau bersabar terhadap berbagai takdir Allah yang menimpamu, ya, khususnya tentu yang tidak kita sukai, li ajlillah, karena kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap balasan dari Allah. Nah, disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, ya, ihtasib bi sabrika waqsid bihi wajhallah. Hendaknya kamu meminta dan berharap dapat pahala di sisi Allah dengan kesabaranmu itu. Jadi kita bersabar atas segala apapun yang menimpa kita, khususnya yang tidak kita sukai, itu harus dengan perasaan dalam diri kita, supaya dengan kesabaran ini kita dapat pahala dari sisi Allah. Ketika mendapatkan musibah, baik itu kekurangan dalam harta, dalam masalah makanan, minuman, dalam urusan anak, dalam urusan pekerjaan, dalam berbagai macam yang merupakan ujian dari Allah, hendaknya kita bersabar dengan kita niatkan dalam hati supaya kesabaran ini dapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kesabaran itu ada 3 hal, ya, secara pokok ada 3 hal, yaitu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar terhadap berbagai takdir Allah yang tidak kita sukai, takdir-takdir yang merupakan ujian musibah kepada kita. Semua kita harus bersabar, dan dengan berharap kesabaran itu mengantarkan kita kepada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Ya. Ini ayat selanjutnya, fa idza nuqira fin naqur fa idza nufikha fil qarnin nafkha ats-tsaniyah. Ketika nanti trompet itu oleh malaikat Israfil dibunyikan, yaitu pada tiupan yang kedua, karena Israfil meniup sangkakala atau trompetnya ini 2 kali. Tiupan yang pertama adalah pada waktu terjadinya kiamat. Semua, ya, meninggal dunia, semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu tiupan yang kedua adalah pada waktu bangkitnya seluruh manusia dari kuburnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan fa idza nuqira fin naqur, yaitu pada tiupan sangkakala yang kedua, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yakin bahwa itu pasti terjadi, ya. Nah, orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan, maka disinilah disebutkan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Fadzalikal yaum yaumun syadid. Hari itu, hari kebangkitan itu adalah hari yang sangat berat, karena begitu sangat dahsyatnya hari kebangkitan itu, ya.
Nah, sehingga disebutkan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir kisah orang yang namanya Zurarah bin Aufa, seorang qadhi, seorang hakim di Basrah waktu itu. Ketika beliau sholat mengimami manusia pada sholat subuh, beliau membaca surat Al-Mudaththir ini. Ketika sampai pada ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Maka orang ini yaitu Zurarah bin Aufa, seorang hakim agung di Basrah waktu itu yang sedang imami manusia, ya beliau pingsan membaca ayat ini. Begitu sangat beratnya beliau memikirkan dan membayangkan bagaimana hari kebangkitan di akhirat nanti yang demikian dahsyat. Tsumma kharra mayyita, dan langsung setelah beliau tersungkur kemudian beliau wafat rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Inilah orang yang betul-betul meresapi ya apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga sampai tidak sekedar pingsan, sampai beliau wafat setelah membaca ayat-ayat ini rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dzarni wa man khalaqtu wahida, dzarni wa man khalaqtu wahida, utrukni ayyuhar rasul wa man khalaqtuhu wahidan fi badni ummihi duna malin aw waladin wa huwal Walid bin Mughirah. Biarkan aku wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang aku ciptakan sendiri di dalam perut ibunya tanpa harta dan tanpa anak. Yang dimaksud di sini adalah Al-Walid Al-Walid bin Mughirah. Jadi ayat ini seperti disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di memang turun ya kepada Al-Walid bin Mughirah, orang yang mu'anidul haq, menantang kebenaran dan yang dia berusaha untuk menantang ya, melawan Allah dan Rasulnya ya, sehingga Allah langsung menghinakan orang ini sejak di dunia sampai di akhirat. Dan inilah jaza man anadal haq ya, menjadi balasan orang yang menentang kebenaran. Apa jazanya atau balasannya? Al-khizyu fid dunya wal akhirah, dihinakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Maka hati-hati kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah benar, ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, maka hendaknya kita tunduk kepada dalil itu. Kita harus mengikuti kebenaran tersebut. Jangan sampai tahu sudah ini adalah kebenaran lalu kita tidak mau mengikutinya, bahkan melawan, menentangnya ya. Nah, dikhawatirkan ini akan terjadi sebagaimana yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah yang menantang kebenaran, yang tidak percaya, bukan sekedar tidak percaya tapi menentang dan melawan kebenaran itu. Maka Allah hinakan orang ini. Maka hati-hati kita kaum muslimin, hendaknya kita kalau mendengarkan kebenaran dari manapun datangnya ya, hendaknya kita tunduk kepada kebenaran itu. Nah, orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida ya. Jadi orang ini diberikan kekayaan, ja'altu lahu malan katsira ya, kekayaan yang banyak dan anak-anak yang selalu menjaganya ya, karena anak-anaknya banyak ya. Kemudian aku berikan kelapangan dalam kehidupan dan rizkinya selapang-lapangnya. Orang ini diberi segala macam yang sifatnya duniawi, Allah berikan secara melimpah. Tetapi meskipun demikian dia justru menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan kekayaan Al-Walid bin Mughirah? Disebutkan dia ini kekayaannya sampai 1 juta dinar ya. 1 dinar sekarang ya itu harganya sekitar 3.350.000. Kalikan 1 juta berarti berapa? Hampir 3,5 triliun. Nah, ini kekayaannya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Disebutkan oleh Muqatil, dia memiliki
bustan bi Taif la tanqati thimaruhu saifan wala syita. Dia ini punya kebun di Taif ya. Yang kebun ini tidak pernah berhenti berbuah baik pada waktu musim kemarau maupun musim hujan. Ya, jadi di Saudi Arabia daerah Taif ini memang daerah seperti puncak. Ya, jangan dibayangkan Saudi Arabia semuanya itu panas, enggak. Ada daerah-daerah tertentu seperti puncak yang selalu dingin dan banyak di sana pohon-pohonan, ya, tanam-tanaman seperti yang dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah ini. Dia punya kebun di Taif yang terus berbuah baik pada musim panas maupun musim dingin, musim hujan. Ya. Lalu disebutkan oleh Atha di antara kekayaannya yaitu dia punya berbagai macam jenis ternak, ya, yang dia ternakkan di antara Taif dan Makkah. Itu punya kuda, ya, punya onta, punya ghanam, punya kambing, dan juga punya banyak hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Inilah kekayaannya Al-Walid bin Mughirah. Nah, dia juga punya anak banyak. Disebutkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Mujahid, anaknya 10. Tetapi Muqatil mengatakan anaknya 7. Nah, ini mungkin di antara kita ada yang kaget bahwa di antara anak orang yang sangat menentang agama Allah ini ada yang merupakan panglima besar kaum muslimin. Siapa? Yaitu Khalid bin Walid. Jadi Khalid ini adalah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Orang yang menentang agama Allah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi anaknya menjadi panglima perang kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid. Ada 3 orang yang masuk Islam dari anaknya Al-Walid bin Al-Mughirah ini, ya. Dari 7 anaknya, 3-tiganya yang pertama adalah Khalid bin Al-Walid, ya. Kemudian yang selanjutnya Hisham bin Al-Walid dan Imarah bin Al-Walid. Ini yang masuk Islam. Nah, demikianlah orang-orang itu soal petunjuk hanya Allah yang memberikannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Orang yang demikian sangat penentang agama, tetapi anaknya ada 3 anak yang menjadi orang saleh yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke 15, thumma yadma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda, ya. Nah, orang ini yadma'u ma kufrihi bi an azidahu ba'da ma a'taituhu min dzalika kulli. Dia masih pengen lagi untuk diberi kekayaan yang lebih banyak, ya. Untuk diberi dunia yang lebih banyak lagi. Padahal dalam kondisi kekufuran yang seperti itu, ya. Nah, di sini yadma'u ayyana la na'imal akhirah kama nala na'imat dunya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan dia ini Al-Walid bin Al-Mughirah, dia berharap sebagaimana di dunia dia diberi nikmat yang melimpah oleh Allah, maka nanti di akhirat dia berharap juga dapat nikmat yang melimpah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Lah, ini kadang-kadang ada orang-orang kafir menentang agama Islam lalu berharap seperti itu. Ya tidak mungkin, ya. Nah, ini. Maka di sini jawabannya adalah kalla innahu kana li ayatina anida la aziduhu. Tak mungkin aku memberikannya. Ya. Tidak mungkin memberikannya. Sehingga diriwayatkan wa ma zalal walidu ba'da nuzuli hadhil ayah. Nah, karena Allah sudah mengatakan kalla innahu kana li ayatina anida, tidak mungkin aku menambah. Ya, artinya apa? Justru yang terjadi Allah akan mengurangi harta dan kekayaannya. Dan memang apa yang terjadi, Al-Walid bin Mughirah ini setelah turunnya ayat ini pelan tapi pasti hartanya, anaknya berkurang, ya, sampai dia
betul-betul hatta halak, ya, sampai dia mati dalam keadaan dia tidak seperti sebelumnya yang melimpah kekayaan, harta benda dan anak-anaknya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan kehinaan, bangkrut, ya, karena dia menjadi orang yang durhaka, orang yang tidak tahu diri, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu fakkara wa qaddar, ya, saurhiquhu sa'uda, innahu fakkara wa qaddar. Naam. Sa'ukallifuhu masyaqqah minal azab la yastati'u tahammuluha. Saya, kata Allah SWT, akan memberikan kepadanya siksaan yang berat yang tidak mungkin dia mampu untuk menanggungnya. A'udzubillah, ya. Jadi inilah Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, penentang agama, ya. Innahu fakkara wa qaddar. Ya, baik, kita lihat bagaimana tafsir dari saurhiquhu sa'uda, ya. Saurhiquhu sa'uda disebutkan tadi bahwa aku akan memberikan kepadanya siksa yang berat sehingga dia tidak mampu untuk menanggungnya, ya. Nah, sa'uda di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu disebutkan kilaan yablugha was-sa'ud jabalun min nari jahannam yas'adu fihi sab'ina kharifa. Jadi sa'ud di sini artinya adalah gunung yang dari api. Jadi bayangkan, bukan gunung itu dari batu, nanti itu di neraka akan ada gunung-gunung dari api yang kalau naik ke gunung itu memerlukan waktu 70 tahun. Dan dia dipaksa orang-orang kafir ini naik ke gunung tersebut. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam riwayat Tirmidzi, dan di dalam riwayat ini fihi gharabah wa nakar, ada termasuk gharib dan mungkar, ya. Dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'ud itu disebutkan sakhra fi jahannam, batu yang ada di dalam neraka jahannam, azimah, yang sangat besar. Ya, ini yang dimaksud dengan sakhra, ya. Jadi kurang lebih batu dengan batu besar dengan gunung, ya, kurang lebih sama. As-suddi sakhratun malsa fi jahannam yukallafu ay yas'adaha. Jadi menurut As-Suddi bahwa itu adalah sakhra, batu besar yang mulus, yang licin, fi jahannam, di dalam neraka jahannam, yang dimana para penduduk neraka dipaksa untuk menaikinya. Na'udzubillah. Nah, Qatadah mengatakan azabun la rahata fi. Yang dimaksud dengan saurhiquhu sa'uda adalah azab yang tidak ada istirahatnya. Na'udzubillah, ya. Nah, kemudian innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar, ya. Jadi Mughirah bin Syu'bah, Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang tidak sekedar menentang, ya, tidak sekedar menentang Allah dan Rasulnya, tetapi dia berusaha untuk membatalkan Al-Quran, ya, untuk membatalkan Al-Quran. Dia berusaha merenungkan bagaimana caranya supaya orang tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, maka disebutkan di sini falu'ina wa udziba kaifa qaddar. Maka orang ini terlaknat dan akan diazab bagaimana dia menentukan dan bagaimana dia merenungkan tentang bagaimana caranya untuk membatalkan Al-Quran. Thumma a'adan nazar, lalu dia kembali merenungkan, ya, tentang apa yang dia katakan. Thumma qattaba wajhahu wa qalaha hina lam yajid ma yat'anu bihi fil Quran. Ketika dia terus merenungkan tentang bagaimana cara membatalkan Al-Quran, bagaimana agar orang-orang tidak percaya kepada Al-Quran, tapi tidak dia temukan bagaimana caranya. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, tidak mungkin ada orang yang mampu mendapatkan celah, ya, tentang
Al-Quran adalah kalamullah yang sempurna, sehingga dia tidak menemukan apapun dari kekurangan dalam Al-Quran untuk dicela, untuk dihina. Apa yang terjadi? Thumma adbara 'anil imani wastakbara an ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah demikian, ya, dia lalu sudah tahu bahwa dia tidak bisa untuk memastikan Quran itu adalah sesuatu yang batil, dan dia sudah yakin bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran, tapi selanjutnya justru dia adbara wastakbar, membelakangi, dan malah dia ini kemudian sombong untuk mengikuti, tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa selanjutnya yang disebutkan di sini? In hadza faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Ya. Jadi setelah dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa dan tidak mampu mencari celah dari Al-Quran, justru dia mengatakan in hadza illa sihrun yu'thar. Dia katakan bahwa ini adalah sihir, ya. Laisa hadzal alladzi jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kalamullah. Ini bukan kalamullah. Ya, Al-Quran bukan kalamullah, tapi adalah sihir yang dia ambil, yang dia riwayatkan, ya, dari orang lain. Naudzubillah. Ya. Dan dia mengatakan ini adalah perkataan manusia. Maka Allah langsung menegaskan, sauslihi saqar, saudkhilu hadzal kafir nar saqar. Dia akan aku masukkan ke dalam neraka sakar yang sangat berat, yang sangat keras, ya, dan yang sangat panas. Sangat berat, sangat keras siksanya, dan sangat panas apinya, ya. Wa ma a'lamaka ya Muhammad saqar wa ma adraka ma saqar. Apa yang kamu ketahui tentang sakar wahai Muhammad? La tubqi syai'an la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar. Tidak, la tubqi, ya, tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan dari orang yang diazab di dalamnya, tidak ada yang ditinggalkan, tapi semua mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terus sedemikian, azab itu terus berlangsung, ya, tidak akan berhenti terhadap mereka yang ada di dalam neraka, tidak ada istirahatnya dari azab. Dan disebutkan bahwa orang yang di dalam neraka itu ketika kulitnya gosong, ya, ketika kulitnya sudah gosong, maka langsung diganti dengan kulit yang baru. Demikian seterusnya, setiap kali gosong diganti oleh Allah untuk merasakan siksa itu demikian berat atas dirinya. Nah, disebutkan dalam riwayat bahkan begitu sangat hitamnya kulit orang yang dibakar di dalam api neraka itu lebih gelap, ya, lebih hitam daripada kegelapan malam kulit orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka, wal iyadu billah, ya. Dan inilah sehingga orang harus berhati-hati, ya, untuk selalu taat kepada Allah agar diselamatkan dari siksa neraka. 'Alaiha 19. Di neraka itu ada 19 malaikat penjaga, ya, malaikat penjaga. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqula alladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ayat yang ke-31. Dan kami tidaklah
menjadikan para penjaga neraka itu kecuali dari bangsa malaikat, fala taqata lil bashari bihim, sehingga tidak mungkin ada manusia yang mampu untuk seperti malaikat ini kekuatannya. Wa qad kadzdzaba Abu Jahal hina idda'a annahu wa qaumuhu yaqdirun 'alal batshi bihim. Ya. Tapi dulu Abu Jahal ini orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah, mengatakan bahwa dia nanti akan akan memukul malaikat-malaikat itu. Tsumma yakhrujuna minan nar, sehingga dia bisa keluar dari neraka. Ini kesombongannya Abu Jahal. Jadi menurut dia nanti semua malaikat yang katanya dalam tanda kutip jumlahnya hanya 19 mau dipukul, sehingga setelah itu dia bisa keluar dari neraka. Na'udzubillah. Wa ma ja'alna 'adadahum hadza illa ikhtibaran lil ladzina kafaru billah. Ya. Sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa malaikat penjaga neraka ini adalah malaikat yang sangat besar, ya, sangat besar, sehingga disebutkan bahwa malaikat itu, ya, antara pundaknya ke pundak satunya itu adalah perjalanan 1 tahun, ya, perjalanan 1 tahun. Dan disebutkan bahwa mereka itu mampu, satu malaikat mampu untuk mengambil 70 orang penduduk neraka itu, kemudian dilemparkan ke arah mana saja dari neraka jahanam. 70.000 orang, ya. Nah, begini Abu Jahal mau melawan. Ini tidak mungkin, ya. Itulah orang kafir yang tidak faham tentang bagaimana beratnya siksa Allah di neraka, dan betapa malaikat-malaikat penjaga itu begitu sangat kuat dan begitu sangat besar. Nah, dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka itu kecuali sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, ya, supaya mereka ini juga betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menakut-nakuti mereka dengan jumlah yang besar ini, dan jumlah demikian juga dari sisi kebesaran fisik dari malaikat-malaikat itu. Waliyatayaqqanal yahudul ladzina a'tu Taurat, supaya orang Yahudi yang diberikan kitab Taurat juga semakin yakin, dan orang-orang Nasrani yang diberikan Injil juga semakin yakin pada saat diturunkannya Al-Quran, ya, yang ada di dalam kitab mereka ternyata ada juga di dalam kitab Al-Quran, supaya juga orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya, ya. Ketika kitab Al-Quran yang berbicara tentang jumlah malaikat, yang kedahsyatan neraka, ya, ternyata sama dengan yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Juga supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang mukmin semakin yakin dan tidak ragu-ragu dengan isi kitab mereka yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka percaya dengan kitabnya, maka mereka masuk ke dalam Islam. Waliyaqulal munafiquna maradul qulub wal kafiruna ayyu syai'in aradallahu bihadzal adad al-gharib, ya. Dan supaya orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya sakit. Orang munafik itu kenapa disebut hatinya sakit? Karena dia mengatakan beriman dengan lisannya, tapi hatinya mengingkari, hatinya kufur, hatinya kafir kepada Allah, tapi mulutnya mengatakan beriman. Nah, ini disebut hati yang sakit, tidak sama lahirnya dengan yang dalam batinnya. Kemudian agar orang-orang munafik dan orang-orang kafir, supaya mereka mengatakan apa maksud Allah dengan memberitahukan jumlah hitungan yang aneh ini, yaitu 19 malaikat. Mithlu idlali munkiri hadzal adad wa hidayatul musaddiq bihi yudhillullahu man syaa'a ayudhillahu wa yahdi man syaa'a yahdiyahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan atau menyesatkan orang-orang yang mengingkari adat, mengingkari hitungan ini, ya. Dan Allah memberikan petunjuk, ya,
kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika min kathratiha illa huwa subhanah. Tidak ada yang tahu tentang jumlah, ya, tentang jumlah orang-orang tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah, karena saking banyaknya. Karena begitu banyaknya tentara Allah. Falya'lam bidzalika Abu Jahl al-qail amma li Muhammadin a'wanun illa 19. Maka Abu Jahal hendaknya dia itu tahu diri, di mana waktu itu dia mengatakan, alah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya punya 19, ya, 19 penolong, yaitu yang dimaksud dengan malaikat adalah malaikat menjaga neraka. Untuk menghina dan untuk mendustakan. Omongannya Abu Jahal ini untuk menghina dan mendustakan. Ya, dan sesungguhnya neraka itu adalah peringatan untuk manusia supaya mereka tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalla wal qamar wal laili idz adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Allah kemudian bersumpah dengan malam ketika dia berlalu. Allah bersumpah dengan subuh, waktu subuh ketika sudah mulai bercahaya. Kemudian inna nar jahannam la ihdal balaya al-azimah. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah salah satu dari sesuatu yang sangat besar, ujian yang sangat besar. Ya, innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar tarhiban wa takhwifan linnas. Untuk memberi rasa takut, ya, untuk memberikan ancaman dan rasa takut kepada manusia, ya. Jadi innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa'a minkum ayyuhan nas ayyataqaddama bil imani billah wal amali shalih. Ya, untuk kalian wahai manusia yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ini yang mau beriman dan beramal saleh, ya. Ini yang mau, silakan. Nanti akan mendapatkan surga Allah. Aw yata'akhkhar bil kufri wal ma'asi. Atau ada yang memilih dengan kekufuran, memilih jalan kufur dan kemaksiatan, maka silakan. Sesungguhnya dia nanti akan berujung kepada siksa neraka, wal iyadu billah. Nah, jadi ini adalah pilihan. Liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Jadi Allah memberikan pilihan, silahkan kalau mau untuk melakukan atau beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh maka ujungnya adalah surga, dan siapa yang mau untuk berbuat kufur dan maksiat ujungnya adalah neraka, wal iyadu billah. Selanjutnya, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Nah, ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin bima kasabathu minal a'mali ma'khudha. Setiap orang tergantung dengan amal yang dia usahakan, dan dia akan dibalas atas amal usahanya itu. Fa imma an tubiqaha a'maluha, mungkin dia akan dimerdekakan oleh amal salehnya dari neraka. Wa imma an takhallasa wa tunqadhaha minal halak, ya, wa tunfidhuha wa tunaffidhuha minal halak. Atau perbuatannya selama di dunia itu justru membuat dia binasa, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita hidup ini semuanya tergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia. Apakah kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, yang ini akan menjadikan kita terbebas, dimerdekakan dari siksa neraka, atau justru sebaliknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat maksiat dan dosa yang membuat kita, naudzubillah, membuat seseorang dimasukkan ke dalam neraka.
Nah, selanjutnya illal mu'minin fa innahum la yu'khaduna bidzunubihim, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kecuali orang-orang yang beriman, ya. Jadi setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia usahakan. Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu mereka tidak disiksa dengan dosa-dosanya, bal yutajawazu anha lima lahum min amalis salih. Mereka ini diampuni dosa-dosanya karena mereka selalu beristighfar, selalu meminta ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya ini mereka diampuni, kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya banyak amal salih. Selanjutnya, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar, ya. Wa hum yaumal qiyamati fi jannat yas'alu ba'duhum ba'dha. Nanti di hari kiamat ketika sudah masuk surga orang-orang beriman itu, karena sudah tidak ada lagi beban, sudah sampai pada puncak ketenangan, ya, sudah tidak ada lagi kewajiban, maka yang mereka kerjakan apa? Mereka ini kesibukannya penduduk surga adalah bersenang-senang, ya. Di antaranya adalah bersenang-senang. Pokoknya tidak ada tugas, tidak ada kewajiban, dan mereka saling bercengkrama satu sama lain. Dan di antara yang mereka jadikan sebagai tema pembahasan pembicaraan yaitu tentang orang-orang yang dahulu biasanya mencela, menghina mereka, ya, dari orang-orang kafir, ya. Orang-orang pendosa, orang-orang yang suka berbuat maksiat, ya. Mereka saling bertanya tentang orang kafir yang selalu berbuat kemaksiatan, kemungkaran. Yaquluna lahum, maka ketika itu ditanya mereka, illa ashabil fi jannah ma salakakum fi saqar, ya. Jadi mereka saling bertanya satu sama lain, ya, menanyakan kepada kawannya dan kemudian bertanya kepada orang yang ada di dalam neraka, orang-orang kafir tadi, ya. Selain dia saling bercengkrama dengan temannya di dalam surga, mereka langsung bertanya kepada orang yang ada di dalam neraka, bagaimana caranya mereka di surga sementara di neraka, apa tidak kepanasan? Wallahu alam, ini masalah gaib. Bagaimana caranya itu adalah masalah gaib, kita tidak tahu kaifiyahnya, tapi pasti itu nanti akan terjadi. Nah, bagaimana ketika ditanya masalakakum fi saqar, kenapa kamu bisa masuk ke dalam neraka saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Maka orang-orang kafir ini mengatakan, lam nakun minal ladzina yu'adduna as-salata al-wajiba fil hayatid dunya. Sebab kami dulu waktu di dunia tidak mengerjakan salat yang diwajibkan atas kami, ya. Jadi inilah yang diakui oleh orang-orang kafir, sebab mereka masuk ke dalam neraka itu tidak bisa atau tidak menjalankan ibadah salat 5 waktu yang wajib ini khususnya. Ya, kemudian sebab yang kedua, walam nakunu nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Sebab yang kedua yaitu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin dari harta yang dia miliki, dan dia, ya, suka untuk berbicara, ya, bercengkerama dengan orang-orang yang ahli atau orang-orang yang berada di dalam kesesatan, yang selalu menyia-nyiakan waktunya di dalam permainan dan dosa. Nah, inilah sebab sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi jawaban yang pertama yaitu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Kami tidak melaksanakan salat sewaktu kami hidup di dunia, ya.
Jadi alasannya baik orang kafir maupun orang muslim yang tidak menjalankan sholat tempatnya di mana? Di neraka. Kenapa? Karena sholat itu adalah kontrak hidup kita dengan Allah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid disebutkan bahwa perjanjian antara kami dengan mereka yaitu sholat. Orang hidup ya harus sholat. Kalau tidak sholat berarti orang itu disolati. Ini kontrak, tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu ya, sholat wajib ini kalau dia tidak bisa untuk berdiri boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Kalau tidak berbaring dengan isyarat. Kalau tidak bisa isyarat ya disolatkan, berarti dia sudah mati. Nah, di sini disebutkan bahwa sholat itu a'zamu arkanil Islam. Rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Ya, kalau ada orang Islam meninggalkan sholat, ya maka disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Kafir di sini secara umum para ulama sepakat apabila ada orang meninggalkan sholat karena dia tidak percaya wajibnya sholat, maka dia kafir. Atau karena mengingkarinya, ya dia kafir. Atau dalam hal ini ada sebab yang lain yang di sini para ulama kemudian melakukan atau terjadi perbedaan pendapat, yaitu apabila dia meninggalkan sholat karena malas. Bagaimana hukumnya kalau meninggalkan sholat karena malas? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan kalau karena malas maka bukan kafir yang mengeluarkan dia dari Islam, tetapi kufrun duna kufrin, yaitu termasuk dosa besar. Tapi ulama yang lain menegaskan kafir di sini adalah tetap bahwa dia itu karena melanggar ya kontrak hidupnya, berarti dia kafir ya. Wal'iyadzubillah. Maka disinilah perlu kita fahami dengan baik dan kita harus perhatian betul tentang urusan sholat ini agar kita jaga keluarga, istri, anak-anak supaya diperingatkan untuk tidak meninggalkan sholat, karena ini bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ma salakukum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Lalu orang kafir ini juga mengakui, ya karena dulu waktu di dunia kami mendustakan adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, hatta atanal yakin, sampai kami meninggal dunia, sampai wafat tidak mau tobat, masih mengatakan bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada akhirat. Akhirnya mereka menyesal di sana. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan tidak ada gunanya pada hari kiamat itu syafaat orang yang memberi syafaat, karena syafaat itu di antara syaratnya adalah dia harus diridhai oleh Allah, ya. Al-masfu', orang yang diberi syafaat ini adalah orang yang harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat syafaat, maka tidak ada gunanya orang berikan syafaat kepada orang kafir. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Maka mengapa mereka itu berpaling dari peringatan, ya, yaitu dari Al-Qur'an. Ka'annahum humurum mustanfirah. Seolah-olah mereka itu adalah keledai liar yang lari, ya, yang mereka itu atau kuda liar ini betul-betul berusaha lari sekencang-kencangnya. Dari mana? Farrat min qaswarah, lari karena takut kepada singa, ya. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang kafir ini yang tidak mau untuk mendengarkan Al-Quran seperti kuda liar yang takut dimakan oleh singa, lari secepat-cepatnya. Demikian juga dengan orang kafir. Bal yuridu kullu imri'in minhum ayyu'ta suhufan munasyarah. Dulu mereka ini, ya, maunya agar Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka, masing-masing mereka, sebagaimana Nabi Muhammad SAW
diberi Al-Quran sebagai wahyu kepada beliau. Jadi karena iri kepada Nabi Muhammad SAW, mau beriman kalau mereka sendiri juga dapat wahyu berupa Al-Quran ini. Ya, ini salah satu tafsir. Nah, kemudian kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Tidak, sesungguhnya mereka itu tidak takut kepada kehidupan akhirat, tidak menyiapkan diri untuk supaya bisa selamat dari neraka. Kalla innahu tadhkirah. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang mau maka dia akan bisa mengambil peringatan itu. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Barang siapa yang mau untuk membaca Al-Quran dan mau untuk mengambil pelajaran, silahkan. Tetapi harus diyakini wa ma yatta'iduna illa ayyasha Allah ayyatta'idu. Mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali jika Allah menghendaki mereka bisa dapat pelajaran itu. Karena itu huwa subhanahu ahlun li ayyuttaqa bimtithali awamiri. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk ditakuti, ya, siksanya, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa huwa ahlun li ayyaghfira dzunuba ibadihi idza tabu ilaihi. Dan Allah itu adalah yang mengampuni dosa-dosa hambanya apabila mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tafsir dari surat Al-Muddathir dari ayat pertama sampai ayat yang ke-56. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita dan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksanya dan dimasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.